Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Amran Coksono dengan NIM 2702404651 dari jurusan Sistem Informasi. Saya merupakan seorang akun manajer yang saat ini sedang berkuliah di BINUS University Online Learning. Dan di video ini saya akan menjelaskan serta memaparkan terkait hasil penelitian yang dijadikan sebagai ujian online dari mata kuliah karakter building kewarganegaraan. Topik yang saya ambil adalah bagaimana peran infrastruktur dan juga edukasi dalam meningkatkan kualitas air bersih dan sanitasi di wilayah Indonesia. Nantinya, penjelasan atau daftar isinya saya bagi menjadi 3 bagian, yang dimana masing-masing dari 3 bagian tersebut ada beberapa subbagiannya. Yang pertama itu adalah bagian penjelasan, nanti saya akan menjelaskan bagaimana Sustainable Development Goals itu apa, lalu latar belakang permasalahan, serta rumusan masalah. Lalu di bagian yang kedua, saya akan menjelaskan terkait hasil penelitian yang berdasarkan hasil temuan yang sudah saya teliti, serta solusi dari penyelesaian masalah tersebut. Dan bagian akhir atau bagian ketiga, saya akan menjelaskan terkait kesimpulan dari penelitiannya, mulai dari refleksi pribadi hingga saran dan juga kesimpulan. Oke, pada bagian pertama, saya akan menjelaskan bagaimana Sustainable Development Goals itu dan apa Sustainable Development Goals itu. Jadi SDGs atau kita sebutnya sebagai Sustainable Development Goals ya, itu merupakan rencana aksi global yang bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkelanjutan. Jadi SDGs ini dirancang oleh PBB pada tahun 2015 dengan tujuan untuk membangun perdamaian serta kemakmuran bagi manusia dan lingkungan untuk saat ini hingga di masa depan. Ada 17 dari tipe-tipe SDGs yang saya ambil untuk penelitian adalah yang nomor 6, yaitu Clean Water and Sanitation. Jadi Clean Water and Sanitation ini itu bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan juga pengelolaan air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang. Lalu terdapat 3 latar belakang masalah yang saya ambil. Yang pertama yaitu adalah keterbatasan akses terhadap air bersih dan juga sanitasi di daerah tertentu. Lalu yang kedua itu adalah masalah kualitas air yang buruk dan juga pencemaran serta polusi air. Lalu yang ketiga adalah masalah terkait perubahan iklim dan juga krisis air. Untuk masalah yang pertama, kita lihat bahwa di beberapa daerah tertentu, khususnya di pedesaan, itu masih ada kesulitan dalam mendapatkan akses terhadap air bersih yang aman dan juga sanitasi yang layak. Hal ini itu berkaitan dengan infrastruktur yang kurang memadai di daerah pedesaan yang berbeda dengan di daerah kota. Lalu untuk masalah yang kedua terkait kualitas air yang buruk dan juga polusi air, kita sadari bahwa semakin meningkatnya perusahaan yang ada di Indonesia, semakin meningkatnya juga jumlah limbah dari industri pertanian dan juga domestik di perusahaan tersebut. Hal ini merupakan masalah yang serius kita hadapi di Indonesia saat ini, yang dimana air bersih itu terkontaminasi oleh bahan-bahan kimia hasil limbah pabrik. Dan ini juga berisiko tinggi terhadap penyediaan air bersih yang lebih baik ke depannya, serta ekosistem air yang akan terganggu terkait keberlangsungan hidupnya. Lalu yang ketiga terkait bagaimana perubahan iklim dan krisis air ini mempengaruhi, walaupun di Indonesia ini merupakan negara yang tropis dengan pola curah hujan yang cukup tinggi dan distribusi air di berbagai wilayah yang cukup merata, tetapi bencana kekeringan itu seringkali menjadi sumber masalah utamanya. Sehingga ini dapat memperburuk sanitasi serta infrastruktur yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dan pastinya akan berpengaruh terhadap sumber daya air yang sangat diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Lalu terdapat 3 rumusan masalah yang saya ambil. Yang pertama itu adalah bagaimana kondisi dan kualitas air di Indonesia saat ini dan faktor apa saja yang menyebabkan pencemaran air. Lalu yang kedua, apa dampak buruk sanitasi lingkungan yang tidak layak terhadap kualitas air dan juga kesehatan masyarakat di negara Indonesia. Lalu yang ketiga, apa saja kendala utama yang menyebabkan masyarakat Indonesia kesulitan dalam mengakses air bersih.
Oke, dari rumusan masalah dan latar belakang, kita masuk ke bagian 2 itu adalah hasil penelitian. Hasil penelitian ini saya peroleh dari proses pengumpulan dan juga analisis data dalam penelitian yang dilakukan pada tugas personal dan juga tugas kelompok di karakter building kewarganegaraan. Ini juga bersamaan dengan tim saya untuk melakukan riset di berbagai daerah di Indonesia. Yang pertama itu adalah di daerah Surabaya. Didapati bahwa hasil temuannya untuk di daerah Surabaya, kualitas air di Surabaya sudah cukup bersih, namun terdapat beberapa daerah yang memiliki kualitas air yang kurang bersih, seperti di daerah-daerah pedesaan. Akibatnya adalah kualitas yang buruk itu seringkali masyarakat Surabaya, khususnya warga lokal, itu mendapatkan kesehatan yang kurang baik ya, mendapatkan gangguan kesehatan yang kurang baik seperti ISPA, radang tenggorokan, dan juga penyakit kulit. Lalu masalah yang dihadapi itu adalah terdapat sanitasi yang kurang merata, adanya ketimpangan antara perkotaan dan juga pedesaan, sehingga berdampak pada kesehatan masyarakat. Lalu tantangannya, pendistribusian air ini harus dilakukan secara merata, terutama untuk pemerintah ya, pada beberapa daerah tertentu di Surabaya, terutama yang terpencil, seperti itu. Lalu yang kedua, terkait di Bali. Di Bali untuk kualitas air yang digunakan ini sudah cukup baik dengan sebagian besar menggunakan sumber air dari PDAM. Kualitas air yang baik itu mempengaruhi serta mendukung kesehatan masyarakat dan aktivitas sehari-hari dari masyarakat Bali itu sendiri. Tetapi terdapat daerah yang sama seperti Surabaya ya, yang masih belum memiliki akses air bersih secara layak. Nah, hal ini juga merupakan tantangan, yaitu adalah terkait pemerataan akses air bersih di beberapa daerah tertentu yang masih belum mendapatkannya. Oke, lalu yang ketiga, untuk hasil temuan di Jakarta yang sudah dilakukan oleh rekan saya itu adalah kualitas air di Jakarta Barat dan juga Jakarta Selatan memang sudah cukup baik dengan adanya infrastruktur PDAM yang memadai. Tetapi di beberapa daerah itu penggunaan air sumur masih didapati. Hal ini berakibat terhadap kesehatan warga. Dan juga air sumur ini memicu permasalahan yang dimana kadang warga suka mengalami kesehatan seperti kesehatan kulit, ispa, dan semacamnya. Lalu tantangannya sama terkait temuan di Jakarta yaitu adalah peningkatan pemerataan akses air bersih, terutama air PDAM itu ya, di beberapa kawasan agar air sumur ini dapat dikurangi penggunaannya. Dan juga masyarakat dapat mendapatkan kesehatan serta air yang layak, seperti itu. Lalu keempat, di Bandung untuk hasil temuannya, yang pertama kualitas air di daerah Cibenying, Cibenying Kaler, di daerah Bandung, pelosokan, itu masih buruk dengan warna kuning dan juga bau yang tidak sedap. Nah, hal ini berpengaruh terhadap pakaian yang bisa kita lihat bahwa pakaian putih kalau kita cuci menggunakan air di daerah Cibenying Kaler, itu suka ada noda-noda kuning yang masih menempel. Serta kulit warga yang suka merasa gatel begitu, atau iritasi, dan masalah kesehatan lainnya. Hal ini didapati beberapa masalah bahwa warga dari Cibenying Kaler sendiri masih kurang menyadari kesadaran terkait pentingnya menjaga air bersih. Nah, tantangannya adalah bagaimana mengedukasi warga untuk menjaga kebersihan serta sanitasi lingkungan dan kualitas air yang baik. Lalu saya memberikan 3 penyelesaian atau solusi dari penyelesaian masalah yang ada di Indonesia, terutama di 4 daerah tersebut, Jakarta, Bali, Surabaya, dan juga Bandung. Yang pertama yaitu adalah peningkatan infrastruktur terkait air bersih. Yang kedua adalah peningkatan kualitas sanitasi. Yang ketiga yaitu adalah edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri itu sudah menyelesaikan atau sudah menerapkan beberapa penyelesaian masalah yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu adalah meningkatkan jumlah perusahaan air bersih di Indonesia. Yang kedua meningkatkan jumlah volume air bersih di Indonesia, meningkatkan kualitas sanitasi, serta pemberian kesadaran dan edukasi terhadap masyarakat. Yang dimana ini berdasarkan dari Badan Pusat Statistik, itu jumlah perusahaan air bersih meningkat dari kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2023. Tahun 2023 kita mencatat ada 550 jumlah perusahaan air bersih yang ada.
ini meningkat sekitar 1,2% dibandingkan dengan di tahun 2022. Nah, peningkatan jumlah perusahaan air bersih ini berpengaruh signifikan terhadap persentase kelayakan air minum rumah tangga yang ada di Indonesia. Air minum rumah tangga yang ada di Indonesia juga meningkat sebanyak 34,5% pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, di mana kita bisa lihat di tahun sebelumnya di paling rendah itu ada di tahun 2019 di 15,9%. Oke, selanjutnya adalah bagian kesimpulan dan saran. Dari kesimpulan yang tadi kita teliti, yang saya teliti, saya dapati bahwa hasil penelitian ini mengenai kualitas air dan sanitasi di beberapa kota besar, terutama di Indonesia, itu masih terdapat ketimpangan, terutama untuk pemerataan akses air bersih di daerah-daerah terpencil. Lalu saran yang bisa saya berikan adalah perlu adanya peningkatan infrastruktur air bersih di beberapa wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil, serta peningkatan sosialisasi terkait kualitas air bersih dan sanitasi lingkungan yang baik kepada masyarakat. Adapun refleksi pribadi yang saya berikan, bahwa hasil penelitian ini memberikan saya gambaran mengenai tantangan besar yang saat ini dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan akses air bersih dan juga sanitasi yang layak. Secara pribadi, saya merasa sangat prihatin melihat adanya ketimpangan antara perkotaan dan juga pedesaan yang kita lihat bahwa saat ini Indonesia itu sudah berkembang pesat ya dalam banyak aspek, tetapi masih saja ada kesenjangan yang signifikan dalam akses terhadap air bersih dan juga sanitasi lingkungan. Nah, ini juga mengingatkan saya bahwa air ini bukan hanya sekedar untuk sumber kehidupan, tetapi juga indikator kesejahteraan sosial dan juga kesehatan masyarakat. Dampak dari kualitas air yang buruk kita bisa lihat ya, dampaknya itu adalah kumulatif, yang dimana bisa mulai dari penyakit ISPA, lalu mulai dari masyarakat yang kulitnya iritasi dan semacamnya. Nah, saya juga semakin menyadari betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan juga warga lokal atau lembaga swadaya masyarakat dalam membangun infrastruktur terkait sanitasi lingkungan dan air bersih. Permasalahan ini memang bukan permasalahan yang didapati oleh negara Indonesia saja, tetapi oleh negara lain pun juga didapati. Pentingnya peningkatan edukasi serta sosialisasi kepada masyarakat merupakan acuan utama yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meningkatkan infrastruktur sanitasi serta akses air bersih di beberapa daerah. Secara keseluruhan, menurut saya penelitian ini memberikan saya pandangan serta perspektif lain tentang bagaimana masalah air bersih di Indonesia dan juga sanitasi yang bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah sosial. Perlu adanya kolaborasi serta pendekatan secara holistik kepada masyarakat untuk menguatkan komitmen dalam meningkatkan kehidupan yang lebih layak dan lebih sehat. Seperti itu untuk refleksi pribadi dari saya. Terima kasih banyak saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.